Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin sharing kepada kalian semua bagaimana caranya kita mengatasin charger MacBook yang nggak bisa ngisi atau ngecas MacBook kalian. Nah, ini pengalaman pribadi saya. Saya punya dua charger, ya seperti yang kalian lihat di depan ini, dan kedua-duanya itu rusak. Nah, yang satu kelihatan sangat mulus padahal, ya kan? Tuh, ini mulus banget, tapi ini rusak. Dan yang satunya itu udah dari tampilannya kelihatan jelek banget, udah kotor, kusam. Tapi kedua-duanya ini, percaya atau enggak, yang lebih awet adalah yang ini. Yang saya pegang nih, yang ada hitam-hitamnya ini lebih awet. Bahkan ini sudah saya pakai dari tahun 2012. Wow, 9 sampai 2020, berarti sekitar 7 tahun. Luar biasa. Oke, 7-8 tahun ya. Nah teman-teman, jadi saya tadi ngalamin nih, saya coba ngecas MacBook ya ini. Ketika saya colokin gini, itu nggak ada indikator lampu nyalanya, alias ini nggak masuk gitu, nggak kecas. Dan itu saya tungguin berjam-jam, laptop tetap kok nggak bisa nyala. Dan ternyata memang rusak gitu ininya, chargernya. Nah, ketika kalian mendapati posisi seperti itu rusak, maka jangan panik dulu. Kalian bisa coba beberapa tips. Yang pertama, dicek dulu di bagian apa nih konektornya ini. Kalian cek ya. Karena ini ada pegas, ada kayak semacam pegas gitu. Jadi coba kalian cek apakah ini berjalan, apakah ini fungsi apa enggak. Jadi ditekan aja gini. Nah, kalau semuanya berjalan dengan fungsi dengan normal, ada pegasnya, berarti itu normal ya. Ya, sorry, nggak kelihatan ya. Nah, ini ditekan gini. Nah, oke. Ini normal. Kalau normal gini, oke. Kita terus cek juga nih, ini kotor nggak? Kalau kotor, kalian bersihkan dengan menggunakan kuas. Ini saya punya dua kebetulan. Ya, ini kalian cek kalau kotor itu bisa coba dibersihkan dulu dengan menggunakan kuas, kemudian juga dicolek-colek lah dengan jarum kalau ada gitu kan. Karena beberapa hal kayak debu-debu itu yang mempengaruhi juga, kadang-kadang nggak bisa powernya nggak bisa masuk. Nah, namun ketika kalian sudah memastikan itu semuanya ternyata normal, bersih, nggak ada kotoran, maka kalian coba eh dibongkar ya, dibongkar ini. Emang kalau dibongkar itu biasanya sih udah nggak mulus lagi kayak kayak ini nih, udah saya bongkar ini pecah-pecah dan pinggirannya nggak bisa rapi. Tapi yang penting sih fungsi bagi saya. Jadi kalaupun jelek gak ada masalah lah. Yang penting fungsi. Nah teman-teman, sebelum saya membahas yang ini, bagaimana caranya ketika kita bongkar, saya pengen bahas dulu nih. Ini ada dua charger ya. Yang satu ini mulus. Dan ketika saya buka, ya sama-sama saya buka kedua-duanya, itu beda teman-teman. Yang mulus ini tidak ada tidak ada kayak besi gininya. Sementara yang ini yang udah jelek ada. Nah ternyata memang yang ini itu kayaknya sih KW gitu ya, KW. Kalau ini emang ori. Saya beli sama laptopnya itu dapat ini ori gitu. Dan ini awet banget. 8 tahun ya sudah saya pakai sampai sekarang. Kalau ini baru saya pakai nggak nyampe setahun. Itu pun saya nggak pakai setiap hari. Saya lebih banyak pakai yang ini gitu. Dan itu langsung rusak. Ketika saya cek ya memang beda sekali dengan yang ini, dengan yang ori. Pertama tadi ya ada ininya, ada sengnya ini. Kemudian ini nggak ada, yang nggak ori nggak ada. Terus selain itu juga ada perbedaan lain di dalam komponennya. Ya di komponennya ini kalau saya cek itu finishingnya berantakan, nggak rapih gitu. Saya buka ya. Nah contoh gini lah. Nah kayak gini itu udah kayak karatan gitu kan di sini. Kemudian ini juga nggak dilapisin besi. Terus di bagian komponennya itu kayak emang beda ya, lebih sedikit dan gede-gede. Saya nggak tahu ini komponennya itu apa aja, tetapi beda banget dengan yang satunya. Kalau yang satunya nih, tuh kalau kalian lihat bener-bener dalamnya itu rapih,
Dan ini nggak bisa dibuka, ini saya sengaja dan saya nggak mau buka karena saya takut rusak gitu kan. Tapi kalau kalian perhatikan itu beda banget, beda banget, lebih rapih dan terkesan apa ya, finishingnya terus pengerjaannya tuh ya beda. Dan ini emang perbedaan yang mencolok kalau kita cek lebih dalam antara yang ori dan yang nggak ori. Tapi kalau di luar mah nggak kelihatan ya, kalau sama-sama kayak gini ya nggak kelihatan, susah dibedainnya. Nah oke, setelah itu, setelah kita mengetahui perbedaannya, saya juga baru tahu sebenarnya. Nah sekarang saya ingin langsung ke cara pengecekan selanjutnya ya. Jadi gimana cara mengecek atau cara kita menelusuri kalau ini nggak bisa dicas ke laptop kita. Ya, maksudnya nggak bisa ngecas laptop. Nah, oke teman-teman. Yang perlu kalian persiapkan itu selain chargernya yang udah dibongkar ya. Untuk cara bongkarnya kalian cari di Google aja, cari di YouTube. Banyak saya rasa cara-caranya, dan yang paling penting sebenarnya sih teliti aja dan sabar, karena kalau nggak sabar bisa pecahnya tambah nggak karu-karuan. Tapi kalau kalian pengen tahu caranya, emang saya colek pakai ini sih, pakai obeng minus. Ya dicolek dikit-dikit gitu kan. Nanti juga bisa lah kalian coba sendiri. Oke. Setelah itu teman-teman, nah kita beralih ke cara mengecek ya. Kita akan, sebelum kita mengecek itu, kita harus punya satu alat namanya ini teman-teman, multimeter. Nah, kalau saya sih punya yang digital, dan saya rekomendasiin kepada kalian juga kalau bisa sih punya yang digital karena lebih mudah pengoperasiannya dan gampang bacanya, gampang makainya gitu. Oke, sekarang kita mau mau ngapain nih? Ya kita cek dulu apakah adaptornya itu berjalan atau tidak, berjalan dengan baik atau tidak. Nah, caranya gimana? Caranya saya akan mengecek yang bagian ini, yang ori ya. Kalau yang ini emang udah angus, udah nggak bisa dipakai. Kalau kalian cek di sini ini udah hitam, ini angus ya. Dan ini udah rusak, nggak bisa dipakai. Dan ini kalau kalian lihat, ini masih ada kabelnya, yang ini nggak ada. Saya cabut karena dia emang udah nggak bisa, jadi saya lepas. Oke. Nah, balik lagi ke yang tadi, caranya kita cek dulu dengan menggunakan multimeter. Dan yang dicek itu sebenarnya pertamanya itu yang dicek itu adapternya dulu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini itu ada di sini ada dua kabel ya. Kabel yang putih sama kabel yang putih sama yang hitam ya. Nah, kabel ini adalah kabel yang nanti arusnya itu akan dialirkan ke laptop. Dan ini arus DC. Jadi pastikan kita ngecek di sini ada nggak jalan, nggak ada arusnya nggak gitu. Untuk cara pengecekannya, alhamdulillah kita coba putarkan saklarnya untuk mengecek volt ya, untuk mengecek arus atau daya voltase ya. Dan ini kalau kita lihat di bodinya itu, dia outputnya itu sekitar saya tadi lupa nih, kelihatan nggak, 16,5 volt ya kan, 3,65 ampere. Berarti kita akan ngecek voltasenya nih. Nah, kita karena tadi 13,5, maka di sini ada beberapa pilihan. Punya saya ada beberapa pilihan. Ada yang 500 volt, ada yang 200, ada yang 20, ada yang 2. Ini DC ya. Kalau AC yang ini nih, voltnya yang gambarnya ada tanda gelombang gini. Nah, karena ini tadi 13,5, maka saya amannya saya akan taruh di saklarnya di angka 20 ya. Jangan sampai di angka 2, nanti bisa jebol, ini bisa rusak ini si multimeter karena terlalu gede voltnya kan. Maka saya amannya taruh di angka 20 yang lebih besar dari voltase yang tertulis di sini. Atau kalau kalian ragu-ragu, kalian langsung aja ditaruh di yang 200 volt. Oke, saya akan contohkan. Oke, tunggu sebentar ya.
Oke teman-teman, hati-hati, ini udah nyala sekarang, dan sekarang saya akan cek menggunakan multimeter ya. Ingat ya, hati-hati jangan sampai memutar saklarnya itu salah. Nah, untuk apa nih, kutub-kutubnya saya rasa bebas. Saya akan coba dulu yang hitam ke yang hitam, yang merah ke yang kabel yang putih. Bismillah. Ya, ada ya. 16. Emang harusnya nggak, atau voltasenya itu nggak stabil. Tapi ini menunjukkan adapternya masih jalan. Dia masih mengeluarkan output gitu. Artinya ini nggak ada masalah. Lain kalau yang ini, kalau saya cek ini udah nggak jalan. Dan lebih baik saya nggak cek, karena juga biar videonya nggak terlalu lama ya. Oke, setelah itu berjalan, oke bentar ya. Nah setelah ini jalan, nggak ada masalah adapternya, kita berarti adapternya nggak ada masalah kan gitu. Oke, kita langsung ngecek ke yang lain, yaitu kita cek kabel konektornya. Kabel konektor yang ke laptop yang ini ya. Nah ini nih, ini kita cek, karena kalau misalnya kita ininya jalan terus tetap nggak bisa, berarti ada yang salah. Dan kita cek bagian yang ini. Caranya gimana? Caranya kita tetap pakai multimeter, kita putar saklarnya ke apa istilahnya, mungkin istilahnya buzzer kalau saya nggak salah ya. Ini yang gambarnya gini, yang gambarnya kayak wifi tapi dibalik. Kalau ini kan wifi tuh, nah kan, tapi gambarnya gini miring. Nah ini kita akan pakai. Caranya kita bisa ambil ini kabel bagian ujung bawahnya gitu kan, atau kita misalnya cek langsung di sini juga bisa. Ini kita cek, contoh ya, saya akan cek sambungan aja bebas. Nah oke, nggak ada ini ya, nggak ada angka-angka aneh-aneh, cuma 1 dan tidak ada suara. Oke, itu artinya normal. Artinya ini si konektor ini normal. Sekarang kita coba yang ini. Ini yang sebenarnya rusak. Ya, ini sebenarnya rusak, makanya saya potong. Sekarang kita cek. Ya, tempelkan salah satu bebas. Ya, dengar nggak suaranya? Ada suara. Itu suara buzzernya. Ya, kalau saya pindah juga sama. Nah, ini artinya kalau yang bunyi gini berarti dia konslet. Ini rusak. Si konektor ini nggak jalan dan harus diganti, nggak bisa diperbaikin. Saya nggak tahu cara memperbaikinya. Kalian bisa beli banyak di online shop. Itu harganya sekitar 50.000 sekian lah, nggak jauh beda lah. Ya, kurang lebih segitu. Nah, jadi ini harus diganti. Jadi tadi kasusnya itu saya juga gitu. Yang ini rusak, yang ini kan ori nih. Yang ori ini rusak bagian konektornya. Terus yang bajakan ini, yang apa namanya? Yang bagi charger yang KW ini rusak, cuman rusak adapternya, tapi konektornya jalan. Maka saya lepas konektor yang di sini, kemudian saya pindahkan ke yang ori, dan inilah hasilnya. Jadi seperti ini teman-teman, kalian tinggal sambung aja yang putih ke kabel yang putih dan yang hitam ke kabel yang hitam. Nah, oke, simple banget. Dan kalau kita coba, dia alhamdulillah sudah nyala dan saya bisa bekerja secara normal kembali. Oke, saya rasa tipsnya itu seperti itu. Langkah-langkah yang kalian bisa lakukan ketika kalian mendapati kondisi kayak ini, charger Mac kalian nggak bisa dipakai, nggak bisa nyalain laptop, maka kalian bisa coba cara-cara yang tadi saya sebutin itu ya. Oke teman-teman, gitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.